Selamat pagi anak-anak, salam sehat. Apa kabar kalian semua hari ini? Ibu harapkan semua dalam keadaan baik, selalu sehat dan tetap semangat. Apakah kalian sudah siap belajar? Hari ini hari Jumat, tanggal 9 April 2021. Kita memulai pelajaran bahasa Indonesia, tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 3, keunikan daerah tempat tinggalku, pembelajaran 5 dan 6. Baiklah, sekarang simak penjelasan ibu berikut ini. Kita masuk di pembelajaran 5, mata pelajaran bahasa Indonesia. Buka buku tema halaman 163 sampai 166. Hari ini kita membahas tokoh-tokoh dan sifat tokoh dalam cerita Kendi Emas dan Ular. Berdasarkan cerita fiksi berjudul Kendi Emas dan Ular pada buku tema halaman 163 sampai 166, dapat kita tuliskan peta konsep sebagai berikut. Nah, anak-anak, ibu jelaskan kembali cerita fiksi. Cerita fiksi adalah cerita khayalan yang tidak terjadi sebenarnya. Di sini ibu tuliskan peta konsep cerita yang berjudul Kendi Emas dan Ular. Yang pertama, tokoh utama dalam cerita. Nah, tokoh utama ini selalu muncul pada keseluruhan cerita. Yang mana tokoh utama dalam cerita adalah petani miskin yang jujur. Yang kedua, tokoh pembantu atau tambahan dalam cerita. Nah, tokoh pembantu atau tambahan ini hanya muncul pada saat adegan-adegan tertentu saja. Tokoh pembantu atau tambahan dalam cerita adalah istri petani yang jujur, pasangan suami istri, tetangga yang serakah. Berikutnya yang ketiga, tokoh antagonis atau tokoh jahat dalam cerita Kendi Emas dan Ular adalah pasangan suami istri, tetangga yang serakah. Selanjutnya yang keempat, sikap yang tercermin pada tokoh utama dalam cerita adalah sikap baik, jujur, rendah hati, taat beribadah, dan tidak mau memiliki barang atau benda yang bukan haknya. Berikut kita masuk di pembelajaran 6, mata pelajaran yang sama, bahasa Indonesia. Buka buku tema halaman 175 sampai 177. Kalau tadi kita membicarakan tokoh-tokoh dan sifat tokoh dalam cerita Kendi Emas dan Ular, sekarang kita membahas tokoh-tokoh dan sifat tokoh dalam cerita Taman Rumah Pohon. Ibu jelaskan, berdasarkan cerita fiksi berjudul Taman Rumah Pohon pada buku tema halaman 175 sampai 177, dapat kita tuliskan peta konsep sebagai berikut. Nah, di sini Ibu tuliskan peta konsep tentang cerita Taman Rumah Pohon. Yang pertama, tokoh yang ada dalam cerita Taman Rumah Pohon adalah Devina, Ira, Tata, Opi, Jenny, dan orang tua Devina. Yang kedua, tokoh utama yang selalu muncul pada keseluruhan cerita adalah Devina. Berikut yang ketiga, tokoh pembantu atau tambahan. Nah, ini hanya muncul
pada saat adegan-adegan tertentu saja. Dalam cerita Taman Rumah Pohon adalah Ira, Tata, Opi, Jenny, dan orang tua Devina. Selanjutnya yang keempat, sifat yang tercermin pada tokoh utama. Nah, tokoh utamanya tadi adalah Devina. Dalam cerita Taman Rumah Pohon adalah Devina anak yang baik, kreatif. Nah, Ibu jelaskan, kreatif itu adalah kemampuan menciptakan sesuatu hal-hal yang baru. Selanjutnya mempunyai bakat berbisnis. Nah, Ibu jelaskan apa itu berbisnis adalah kegiatan manusia yang bertujuan untuk menghasilkan uang dengan memproduksi atau menjual suatu produk, baik itu barang atau jasa. Selanjutnya mempunyai keinginan yang kuat untuk mewujudkan mimpinya. Mudah bergaul atau bersahabat. Selanjutnya mau bekerja sama dan ulet. Ibu jelaskan, ulet adalah berusaha terus dengan gigih dan berkemauan keras untuk mencapai suatu tujuan. Itulah penjelasan Ibu mata pelajaran Bahasa Indonesia di pembelajaran 5 tentang tokoh-tokoh dan sifat tokoh dalam cerita Kendi, Emas, dan Ular. Dan di pembelajaran 6 mata pelajaran yang sama Bahasa Indonesia tentang tokoh-tokoh dan sifat tokoh dalam cerita Taman Rumah Pohon. Semoga pembelajaran ini bermanfaat.